OJK bakal hapus penagihan dengan debt collector. Bahkan di sini bilang Ketua Komisioner OJK, kami juga berpikir penagihan dengan debt collector akan kami aji ulang, bisa-bisa kami larang. Seperti itu ujar dari Ketua Komisioner OJK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih OJK yang akan mengkaji ulang untuk penagihan menggunakan debt collector, bahkan bisa-bisa debt collector ini akan dilarang. Ini jelas langsung dari pernyataan OJK dan juga Ketua Dewan Komisioner OJK. Seperti apa beritanya? Apakah benar-benar akan terjadi, teman-teman? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya, dan bantu channel ini kalau channel ini untuk menjalankan program bebas hutang. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini jelas sekali memang dari tahun 2022 juga OJK sudah memberikan pernyataan yang memang akan mengkaji ulang tentang penagihan menggunakan debt collector. Ini terutama untuk pinjol-pinjol legalnya, karena memang dijelaskan di situ juga OJK benar-benar tidak bisa melacak debt collector ini, karena memang kadang pihak ketiga itu menggunakan debt collector tidak terdaftar di dalam lembaga ya, sertifikasi DC yang resmi seperti itu. Jadi kadang ini juga banyak laporan-laporan dari nasabah yang memang debt collector itu melakukan penagihan tidak sesuai aturan, penagihan kasar, dan juga memang mengintimidasi seperti itu. Jadi OJK akan mengkaji ulang. Nah, ini apakah akan terjadi, teman-teman? Memang di sini di tahun 2023 juga OJK mencoba mengkaji ulang kembali untuk berpikir apakah debt collector ini akan dihilangkan atau tidak. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Sebenarnya di sini yang harus kita lakukan adalah membantu OJK ataupun benar-benar mengkaji ulang tentang dihapusnya debt collector ini dari kita melaporkan ke OJK. Jadi untuk teman-teman yang memang merasa diintimidasi oleh debt collector, merasa diancam, perlakukan tidak sesuai aturan, nah kalian langsung saja laporkan ke OJK, teman-teman. Inilah salah satu langkah yang harus kita lakukan untuk apa? Supaya debt collector ini benar-benar dihilangkan. Kalau pinjaman online tidak bisa hilang dari Indonesia kita ini dikarenakan memang mereka itu memiliki izin bayar pajak, kenapa tidak kita bisa menghilangkan yang namanya debt collector? Karena apa? Di sini DC ini sebenarnya adalah masalah kita sebagai nasabah yang memang terjerat pinjaman online, karena mereka itu yang memang menyerang mental kita, yang membuat kita itu semakin terpuruk, yang membuat kita itu putus asa, yang membuat kita itu stres. Jadi jika tidak ada debt collector, intinya kita itu akan tenang walaupun kita gagal bayar. Jadi ayo kita bergabung untuk melaporkan setiap gerak-gerik debt collector jika memang mereka melakukan tindakan tidak sesuai aturan ya. Ini sebenarnya untuk yang tidak sesuai aturan. Kalau memang DC-nya sesuai aturan, ini tidak masalah juga kan untuk kita sebagai nasabah. Nah, di sini jadi supaya OJK itu benar-benar mengkaji ulang, benar-benar menghilangkan debt collector ini, lapangan ini, karena kita perbanyak laporan ke OJK dengan tindakan-tindakan debt collector itu, teman-teman. Karena kebanyakan memang DC itu melakukan penagihan ke rumah aja tidak sesuai aturan, sudah jelas ya. Kalian tidak tahu, berarti kalau kalian tahu peraturan dari debt collector menagih ke rumah itu seperti apa, pasti kalian bisa menghadapi mereka, teman-teman. Di sini itu debt collector itu sebenarnya kalian jika didatangi DC, pertama itu kalian harus tanyakan yang namanya ID card, sertifikasi penagihan yang resmi dari lembaga ya. Karena mereka itu harus memiliki itu. Kalau memang tidak memiliki, kalian bisa usir. Karena itu yang memang tidak bisa dilacak oleh OJK. Mereka tidak memiliki sertifikasi penagihan yang resmi dari lembaga seperti itu. Itu sudah benar-benar di luar aturan OJK, dan juga kadang mereka tidak membawa surat penagihan yang resmi dari pihak perusahaan. Mereka datang ke rumah kadang hanya menunjukkan lewat handphone mereka tentang tagihan kita, nama kita. Nah, sebenarnya itu tidak diperbolehkan ataupun di luar aturan. Apalagi kalau ada yang namanya DC dengan mengintimidasi ataupun memaki-maki menagihnya ke rumah, nah itu kita bisa laporkan, kita ambil bukti foto ataupun video, kita laporkan ke OJK. Nah, jadi inilah langkah yang bisa kita lakukan supaya OJK benar-benar mengkaji ulang yang namanya adanya debt collector
menagih hutang ke nasabah, teman-teman. Jadi jika semakin banyak kita melaporkan kasus-kasus debt collector ke OJK, maka akan semakin cepat pula juga OJK benar-benar menghapus yang namanya debt collector. Mungkin saat ini memang tidak dihapus ya, tetap masih ada, tapi jika semakin banyak laporan maka akan semakin dipertimbangkan juga, dikaji ulang juga oleh OJK, teman-teman. Jadi itulah yang harus kita lakukan, teman-teman. Itu sedikit informasinya, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan informasi untuk teman-teman semua. Like jika suka dengan video ini, dan juga share jika video ini bermanfaat, dan juga subscribe channel ini, karena di sini saya menjalankan program bebas hutang. Penghasilan channel ini akan saya tunjukkan untuk nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online untuk bayar hutang kalian ya. Doakan saja mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya, jika channel ini berkembang. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya pamit, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.